Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum kopi, lalu minum jamu. Pemirsa, sekarang kita berada di Banjarbaru. Nah, kita menemukan lagi satu potensi Banua yang bisa dibilang mudah dan juga menguntungkan, yaitu beternak itik ala bio. Nah, salah satu daya tarik dari beternak itik ala bio ini adalah karena telurnya bisa dipanen setiap hari walaupun tanpa dibuahi. Nah, hari ini kita akan belajar ya bagaimana cara memelihara, membuat pakan dan juga menetaskan telur itik ala bio ini di Banjarbaru. Nah, seperti apa? Tetap bersama saya di program Potensi Banua TVRI. Budidaya itik ala bio petelur kini semakin dikembangkan di berbagai daerah di Kalimantan Selatan termasuk di kota Banjarbaru. Dalam pengembangannya memerlukan peran dari pengelola itik ala bio petelur agar bisa menularkan keterampilan kepada masyarakat luas. Budidaya itik ala bio petelur ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional dan daerah, khususnya di sektor ternak itik. Nah, pemirsa, untuk melakukan budidaya itik ala bio petelur, penting untuk mengetahui bahan-bahan pakan olahan sendiri agar biaya pakan dapat ditekan seminimal mungkin. Namun tetap memperhatikan komposisi untuk ternak itik ala bio dengan baik. Bahan-bahan yang digunakan antara lain pakan pabrikan, dedak, sisa gandum ayam goreng yang biasanya dibuang percuma, dan campuran dedaunan yang memiliki kandungan untuk kesehatan dan kesuburan itik ala bio petelur, serta cairan jamu-jamuan yang dibuat khusus untuk menyehatkan itik ala bio petelur. Ini Mbak Tempatnya? yang biasa kita mencampur pakan ya. Baik. Biasa kita kemudian anak-anak mahasiswa, kemudian anak magang kita kasih praktek pembuatan pakannya di ruangan ini. Bahan-bahan untuk pakan olahan ini terbukti dapat menekan biaya pakan untuk para peternak itik ala bio sehingga keuntungan yang didapat bisa lebih besar. Ya pemirsa, sekarang saya bersama Pak Santo. Kita akan membuat pakan untuk itik ala bio petelur ya. Nah, ini bahan-bahannya apa aja nih Pak? Baik, sebelum kita mengetahui racikan pakan, alangkah baiknya kita harus tahu komposisinya dulu, kandungan nutrisinya dulu. Ini ada 4 macam Pak ya. Apa aja ini Pak? Ini ada pakan jadi, kemudian pakan ada jadi ini yang sudah pabrikan. Ya, baik. jadi ini pakan jadi yang sudah pabrikan. Kemudian ini ditambah lagi dengan limbah limbah restoran, limbah warung-warung. Ini tepung Kentucky. Oh, ya. Tepung buat ayam. Iya, tepung gitu Kentucky biasanya di warung-warung itu ada orang jual Kentucky. Kemudian limbahnya ini kita ambil dan ini untuk wilayah perkotaan barangnya melimpah, tidak harus membeli. Ya, kita mengambil saja ini. Bahan berikutnya adalah dedak kasar ya. Kalau dedak lembut itu harganya memang relatif mahal, sekitar 5.000. Kita menggunakan dedak kasar dicampur dengan sekam. Sudah dicampur? Ya, sudah dicampur dengan sekam. Jadi ini kalau kita beli mungkin sekitar 1 kilonya sekitar Rp1.000 ya. Sekitar Rp1.000 karena ini merupakan limbah juga. Merupakan limbah dari pabrik padi. Kemudian kita menggunakan hijauan, ini menambah protein ya, ini namanya daun indigo vera. Daun indigo vera ini mudah ditanam ya, mudah ditanam di lahan-lahan kita terutama di Kalimantan Selatan, dan ini proteinnya cukup tinggi, proteinnya sekitar 25–27%, jadi ini cukup bagus sekali untuk bahan campuran pakan itik ala bio itu sendiri. Oke, berarti ada 4 bahan ya di sini, kemudian kemudian ini apa nih Pak? Ini kita menggunakan, karena di kita diusahakan ternak-ternak di kita ini bebas dari obat-obat
kimia ya. Kita menggunakan jamu ternak untuk menjaga kesehatan itik-itik kita yang ada di sini. Jadi ini mohon maaf. Jamu ternak BPTP Kalsel, Iya, berarti ini bikinan produksi di sini? kita sendiri ya. Jadi produksi kita sendiri. Ya. Kalau di luar sana kita membuat jamu biasa itu tahannya 1 sampai 2 hari sudah basi. Produksi jamu BPTP ini bisa disimpan sampai 1,5 tahun ya. Wow. Dengan proses fermentasi yang benar ya. Itu. Terus ini juga bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya sudah ada tertera di sini. Semua bahan-bahannya cukup ada di kebun IPDTP ya. Sini juga cukup ada. di IPDTP. Jadi tidak harus mencari keluar bahan-bahannya. Ada di sini semua dan berarti ini herbal. Ditanam ya. Iya, ditanam. Dan ini herbal, Pak. Ini herbal. Ada mikroba juga nih pasti. Betul, bagus juga ada ya. ada mikrobanya untuk campur proses fermentasinya itu. Kemudian karena kita di sini tidak memakai vaksin, Pak. Tidak memakai vaksin, jadi cukup dengan pemeliharaan pakai jamu saja ya. Oh, jadi sudah menambah daya tahan untuk si itik itu tadi ya? Betul. Baik. Jadi dengan adanya jamu ini menambah daya tahan, kemudian untuk mencegah beberapa penyakit. Tidak mengobati ya, jamu tidak mengobati, tapi mencegah serangan-serangan penyakit. Dan terutama penyakit-penyakit di itik itu yang sering yang kita alami itu ada penyakit tetelo, ND, kemudian ada gumburu, kemudian ada flu burung juga, macam-macam lah penyakit. Dengan di treatment dengan jamu ini, alhamdulillah itik-itik kita terbebas dari berbagai macam penyakit tadi. Wah, luar biasa nih. Nah, sekarang nih Pak ada 5 ya bahannya. Ini komposisinya ada berapa persen? Pakan jadi kita menggunakan 40% ya. Untuk 40%, dan ini masih bisa dikurangi lagi ya. Ini masih dikurangi lagi. Kemudian kita menggunakan limbah tepung Kentucky itu 30%, ditambah dengan dedak kasar 25%, ditambah lagi dengan hijauannya 5% saja. Kita mau membuat berapa nih berarti? Ini kita membuat 20 kilo. 20 kilo. 20 kilo. Baik, ini 8 kilo. Kemudian ininya 6 kilo ya. 6 kilo, kemudian ini 5 kilo dan 1 kilonya. Iya, oke. 1 kilo. Baik, gimana nih Mas caranya Mas? Langsung saja nih. Dan jamu ternak ini tadi, Bu, ini tidak hanya untuk tidak hanya untuk kesehatan, tapi untuk mengurangi bau feses. Oh iya. Untuk mengurangi bau feses. Jamu kan. Betul. Ya, ini udah dicampur semua ya pemirsa ya. Oh, langsung Iya, langsung dicampur aduk ini. Dicampur sampai rata ya. Kemudian baru kita kasih jamu ternaknya. Oh, yang ini. Ya. Ini langsung atau ini ada dicampur pakai air ya. Karena dia jamu jadinya baunya pun tidak menyengat ya. Ini langsung dicampur saja ya. Untuk proses pengolahan pakan ternak itik alabio petelur ini tidaklah sulit karena tidak memerlukan alat khusus. Hanya dengan mencampur semua bahan, kemudian diaduk sambil dipercikkan cairan jamu-jamuan yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, setelah dicampur rata, baru kita percikan. Oh, jadi nggak dibuat di situ ya? Iya, alangkah baiknya pakai gembor, tapi pakai tangan juga nggak apa-apa. Dan ini kami setting begini supaya mindset petani itu, oh ternyata bikin pakan itik itu gampang. Gitu. Sama kalau kita menampilkan mesin-mesin nanti malah tambah, oh ternyata memelihara itik itu mahal sekali. Iya. Harus pakai mesin ini, harus pakai mesin itu. Karena di IP2TP ini tempat kunjungannya, tempat kunjungan petani, tempat education anak-anak mahasiswa, siswa magang sampai ke SD. Terus untuk mereka mendapatkan ini di sini beli, dikasih atau kalau untuk petani binaan kita kasih saja. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang mau belajar cara bikin, karena kan kayaknya cukup mudah ya. Iya, cukup mudah dan kami membuka diri untuk pelatihan-pelatihan pembuatan jamu, pelatihan ini. Dan itu semua gratis. Ya, jadi kalau ada yang mau belajar ya Pak ya, cara memelihara itik alabio petelur tentunya ya. Jadi bisa belajar nih cara membuat pakan sampai cara membuat jamu ini juga ya. Iya, betul. Jadi daripada beli, mending belajar aja betul, langsung. Dan tidak Pak, dipungut biaya apapun. Tidak dipungut kita biaya. fasilitasinya tempat, kita fasilitasi. Kemudian bahan-bahannya juga fasilitasi. Jadi kesini gratis. Ini gratis. Tinggal melatih saja, pelatihan saja. Tinggal bawa diri ya, kan? Dan niat dan kemauan. Betul. Dan dijamin bisa karena sederhana sekali. Sederhana sekali. Ini kan semuanya ada di dapur gitu ya, ada di sini semua ya. Baik, langsung kita kasih makan. Boleh. Silakan. Ya, pemirsa.
Setelah pakan selesai diolah dengan komposisi yang telah ditentukan, maka pakan siap untuk diberikan kepada itik alabio petelur. Pemberian pakan ternak itik alabio petelur dilakukan setiap pagi dan sore. Dalam pemberian pakan ini sangat memperhatikan waktu pemberian pakan dan ketenangan saat pemberian pakan. Ini dilakukan agar itik alabio petelur tidak terganggu sirkulasi pertumbuhan dan kenyamanannya selama berada di kandang. Berarti yang kita buat tadi 20 kilo bisa buat pagi sama sore juga? Iya. Oke. Jadi ini pertama dulu ya, pagi itu sore jam? Sore jam 5. Sore jam 5. Berarti 2 kali ya dia Iya, makannya, iya. Pak? Untuk budidaya itik alabio petelur dipersiapkan dari bibit hingga umurnya cukup untuk mulai bertelur. Itik alabio ini biasanya dipersiapkan di kandang tanah dengan luasan yang cukup besar, dan itik alabio ini dibiarkan dengan diberikan pakan secukupnya hingga mulai masa belajar bertelur dan umurnya cukup. Baru dipindahkan ke kandang itik alabio petelur dengan diberikan pakan secara intensif dan lebih berkualitas. Wow. Nah, ini apa lagi Pak bedanya ada yang di bawah sama yang di atas? Ya, ini kita dalam rangka penyiapan, Bu. Jadi itik kita yang di atas kandang itu itik-itik yang sudah berproduksi, ya, sudah berumur gitu. Yeah. Kemudian yang ada di bawah ini itik-itik yang disiapkan untuk bertelur. Jadi memang beda, umurnya juga beda. Di kotak sebelah sini ini itik yang umur 3 bulan. Oh. Kemudian yang di kotak sebelah kiri ini itik-itik yang umur 4 bulan. Jadi nggak apa-apa di tempat terbuka begini, nggak perlu ditutup? Tidak gitu? apa-apa karena ini tempat untuk exercise, untuk mandi, bermain-main. Sementara kalau malam tidurnya di sana, Bu, ada rumahnya untuk tidur, untuk bernaung ketika hari hujan. Jadi yang umur 3-4 bulan ini justru dibiarkan Iya, memang seperti kita ini aja. sengaja supaya melatih otot-ototnya. Olahraga, exercise supaya kuat. Ketika gitu. sudah mulai bertelur, maka kita akan pindahkan ke kandang intensif. Karena kalau sudah di kandang kan dia di situ-situ Iya, aja ya. dia tidak cuma terlalu makan, luas. bertelur, makan, bertelur. Iya. Untuk ternak itik alabio petelur ini dipersiapkan minimal 400 ekor untuk hitungan ekonomis. Untuk itik alabio yang sudah siap untuk bertelur dikelompokkan masing-masing 10 ekor dalam kandang yang dipetak seluas 2 kali 2 meter. Pengelompokan ini guna memudahkan perawatan dan pemberian pakan. Wah, memang Pak ya, karena pakai jamu ternak herbal tadi jadinya nggak terlalu bau ya kandangnya. Terlalu bau, Bu. Oke, ini satu kandang begini ini berapa ukurannya? Ini ukurannya 2 kali 2, Bu. Kayak ukurannya 2 kali 2. Semestinya ini bisa dimuati 20 itik. 20, itik tapi bisa. kalau ini? Karena kita untuk pembibitan, jadi kita kurangi sekitar 12. Oh, jadi ini satu kandang begini iya, 12 ya? 10 betina, kemudian pejantannya 2. Oh, jangan. Karena ini untuk pembibitan. Ini setiap hari ngambil telurnya? Iya, setiap Tiap hari. Biasanya rata-rata berapa nih? Satu kandang begini. Kita hitung itu hampir 70%. 70%? Hampir 70% dari populasi. Jadi misalkan 100 itik itu bertelurnya bisa sampai 70 butir. Jadi Karena setiap hari ini 70 kelipatannya ya, butir. karena ini ada 200 lebih, berarti kelipatannya dari itu. Oh, ini total satu kandang ini ada berapa? Semuanya ini ada 250, total semua ada 250. Sampai di bawah juga? Di bawah lain lagi, di bawah itu Beda. untuk penyiapan bebek yang mau bertelur. Oh, Jadi ini yang sudah iya. berproduksi, kemudian yang penyiapan yang masa menjelang berproduksi itu yang di bawah. Ini umur berapa Pak? Ini Siap sekitar bertelur begini? sudah 1 tahun ini, Bu. Ini sudah 1 tahun. Sudah 1 tahunan. Iya.
Biasanya nanti umur 2 tahun kita akhir. Itik ini biasanya Bu 6 bulan, kayak gini umurnya 5 bulan. Nanti sebulan lagi dia sudah naik, kemudian sudah mulai bertelur. Sementara ini kalau masanya akhir 2 tahun kita jual ganti yang baru. Dan ini tempat pakannya di pojok sebelah sini, tempat bertelurnya Di sebelah pojok sana. belakang. Kenapa kita setting bulat? Karena bebek itu sukanya menyocor ya. Jadi kalau di setting bulat, otomatis dia makannya dari pinggir. Kemudian setelah dicocor di pinggir, si pakannya itu ke tengah. Jadi bisa habis gitu, bisa habis dan tidak jadi kececer nggak kemana-mana. keluar kemana-mana gitu ya. Walaupun dia keluar kemana-mana kececer ke bawah, di bawahnya ada bebek yang makanya memakannya didesain juga. seperti ini. Betul. Ya, luar biasa. Untuk pengambilan telur itik alabio atau panen telur dilakukan setiap pagi biasanya oleh orang yang sama saat memberi pakan. Ini dilakukan agar itik alabio petelur tetap merasa nyaman dan tidak terganggu dalam perkembangannya selama masa bertelur. Dengan kandang yang sudah dipetak-petak untuk 10 ekor itik alabio ini, maka memudahkan dalam pengambilan telur. Selain mudah terlihat, telur juga sudah berada di tempat yang sama setiap harinya. Cara ngambil telurnya, yang pertama adalah kunci pertama yang ngambil itu yang memelihara ya. Oh, yang ngambil harus yang memelihara. Ya, kalau orang asing yang ngambil karena ini masuk ke dalam ruangan kandang berarti kita takut ada stres di situ. Oh, Jadi gitu ya, biasanya saya pegang ini aja kalau gitu. Ini jam berapa aja biasanya? Biasanya kita ngambil telur-telurnya itu setengah 7, jam 7 sudah mulai diambil. Pagi ya? Pagi ya. Karena kalau ayam itu bertelurnya di jam 10 siang, kalau bebek itu biasanya bertelurnya di hari malam, di tengah malam. Ya, di tengah malam. Jadi kita tiap pagi itu panen telur, hampir tiap pagi. Tapi kalau rata-rata mereka memang bertelurnya 70% ya. 70% ya rata-rata. Kalau diambil rata-rata. Terus kalau sudah diambil telurnya, diapakan lagi? Biasanya kita simpan di suhu ruangan. Jadi ini nanti buat dijual atau buat ditetaskan lagi? Biasanya yang untuk ditetaskan kita pilih yang beratnya sekitar 65-70 gram. Sementara yang lebih besar atau lebih kecil kita jual untuk konsumsi. Oh, baik. Ini telurnya, pemirsa. Tiap hari ya panen telur itu. Untuk kebersihan kandang itik alabio petelur, air minum dibersihkan 2 kali, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Sekaligus membersihkan kandang untuk memberikan kenyamanan dan kesehatan itik alabio petelur. Nah pemirsa, airnya ya air minumnya juga harus diganti secara berkala ya Pak ya. Betul, Nah ini betul. setiap berapa kali Pak diganti? Biasanya kita mengganti air minum ini sehari 2 kali. Oh sehari 2 Iya, kali? Pagi dan sore. Caranya cukup mudah karena kandang kita sudah kita setting tempat air minumnya menggunakan talang ya. Menggunakan talang, jadi untuk mengisi airnya cukup buka keran di ujung sana. Untuk mengisi? Ya, ngisi. Kemudian untuk membuangnya yang kotoran ini cukup dibuang pakai keran ini. Kerannya dibuka begini. Nah, dia kotorannya langsung mengalir ke sana. Oh. Ini kanan Sana. kiri ya udah terbuka ya? Iya, kanan kiri sudah terbuka semua. Dan kemudian kalau masih ada kotorannya, kita tarik dengan kain. Iya, tinggal dilap begitu ya? Iya, ditarik Ditarik. ke sini. Jadi nanti akan bersih. Emang penting Pak mengganti? Sangat penting karena namanya itik itu kebutuhan minumnya itu 3 kali dari kalau kebutuhan pakan itik sekali, kebutuhan minumnya 3 kali. Jadi 3 kali lipat kebutuhan minum. Iya, Ya. jadi malah tidak hanya setiap hari pemirsa, Ya, tapi 2 kali sehari. Itu untuk apa? digantinya Untuk ya? menjaga kebersihan, menjaga. Biasanya kan itik itu kan habis makan minum, habis makan minum. Jadi iya, sisa-sisa iya. pakanan ini ya Masih ada tertumbuk di situ. di tempat minumnya itu. Nah, karena itu ya, jadi di desainnya pun sudah sedemikian rupa supaya gampang mengganti dan gampang mengisi airnya Betul. juga.
Nah, pemirsa, sekarang telurnya kita bawa ke mana, Pak? Ruang penetasan. Ruang penetasan, karena ini sebagian akan ditetaskan, sebagian dijual untuk konsumsi ya, Pak ya? Betul. Yuk. Telur-telur yang sudah dikumpulkan, bila ingin dijadikan bibit itik alabio, akan dibawa ke tempat penetasan telur itik yang ada di lokasi peternakan ini. Dengan kapasitas mencapai 1000 biji per mesin tetas. Bila diperlukan, telur-telur yang telah dikumpulkan dibersihkan terlebih dahulu, kemudian disusun agar jumlah telur maksimal saat penetasan. Nah, ini telur yang tadi kita bawa ya. Iya, Kita betul, panen Bu. tadi, pemirsa. Betul. Terus sudah dibawa ke sini, diapakan lagi, Pak? Biasanya sebelum kita masukkan ke ruang penetasan, kita siapkan dulu mesinnya. Nah, ini mesin mesinnya, ini kebetulan mesinnya mesin otomatis. Jadi yang ada di sini ini kapasitasnya 1000 telur. 1000 butir Ya, 1000 telur. butir. Jadi sebelum menyiapkan telurnya, alangkah baiknya kita setting dulu mesinnya. Baik. Suhunya adalah 37 derajat sampai 38 derajat dengan kelembapan 65% kelembapannya. Kalau di atas ini? Ini bukan. Ini. Jadi Yang ini kuncinya yang di kita sini. set ya. Kuncinya di temperatur ini 37 derajat, kemudian kelembapannya 65%. Dan kalau ini sudah stagnan, artinya apa? Mesin tetas ini sudah bisa digunakan. Ketika nanti telur dimasukkan itu 3 hari tidak boleh bergerak. Jadi setelah 3 hari baru mesinnya digerakkan. Digerakkan maksudnya? Digerakkan secara otomatis di sini, diklek sini. Jadi dibolak-balik gitu. Sesuai dengan diindukan yang beneran, beberapa menit dia bergerak ke atas dan bergerak ke bawah. Berarti ini sudah kita setting, Ya. kemudian kita yang pertama-tama adalah seleksi telurnya. seleksi. Yang pertama Yang telurnya, tadi? ya yang pertama telurnya ditimbang. Kalau tidak biasa, karena kita sudah biasa ya, kita tidak perlu timbangan. Ini dikira-kira saja. Pakai Yang perasaan. bagus ya, yang bagus untuk ditetaskan adalah telur-telur yang beratnya itu 65 sampai 70 gram ya. Warna telurnya itu tidak terlalu biru tua dan tidak terlalu putih. Ya. Kemudian kita ambil juga bentuk telurnya juga tidak terlalu bulat dan tidak terlalu panjang. Jadi yang bagus yang bentuknya opal begini. Ya. Begini gimana nih? Ini termasuk yang opal ini. Nah, udah bisa Jadi milih nih kita saya pilih ya. dan kemudian dilihat dari kulit karabangnya juga, dicari karabangnya yang agak mulus. Kan ada yang kadang-kadang bercak ya. Kemudian ada yang agak benjol juga, itu kita upkir. Kemudian kita bersihkan, biasanya kita bersihkan dengan kawat gini. Karena ditetaskan itu tidak boleh kena air. Meskipun itik itu binatang air, hewan air, tapi telurnya kalau untuk ditetaskan tidak boleh terkena air. Baik, ini yang kita pilih yang mau ditetaskan gitu ya. Ini yang mau ditetaskan, biasanya dibersihkan pakai kawat begini. Sabut kawat. Ya, serabut kawat. Nah, setelah bersih begini, kemudian naruhnya tidak boleh sembarangan. Karena di telur itik itu ada sudut tumpul dan sudut runcing ya. Yang sudut runcingnya itu di bawah, kemudian sudut tumpulnya di atas. Karena sudut tumpul di atas itu menyimpan oksigen. Kalau misalkan nyimpannya terbalik begini, maka dikhawatirkan embrio yang ada di itik ini akan terganggu ya, untuk bernapas. Sudah terseleksi semua, baru dimasukkan ke dalam mesin itu Kita tadi. masukkan ke dalam. Nah, ini yang ada di mesin bisa dilihat ini ya. Untuk bibit itik alabio yang sudah menetas biasanya dijual atau dibagikan kepada kelompok peternak itik alabio yang ada di Kalimantan Selatan untuk kemudian dibudidayakan lagi baik untuk pembesaran maupun untuk petelur. Untuk pembesaran itik alabio biasanya dijual ketika berat mencapai 1 kg lebih dengan harga Rp35.000 per ekornya. Namun apabila dikembangkan untuk itik petelur, maka akan ditempatkan di kandang khusus dengan pakan yang lebih intensif dan berkualitas. Untuk telur itik alabio yang dijual sampai di pasaran biasanya dijual dengan harga
antara Rp2.250 sampai Rp2.500. Sedangkan dijual di pasaran bervariasi, biasanya mencapai Rp2.800 hingga Rp3.000 per butirnya. Pemirsa, ternyata beternak itik ala bio itu sederhana, mudah, murah, dan tentunya juga menguntungkan. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba? Tapi kalau misalkan masih bingung nih bagaimana caranya, tinggal datang ya ke BPTP Kalimantan Selatan, bertemu dengan Pak Santo ya Pak ya. Nanti akan diajarin sampai bisa dan juga gratis, betul Pak? Betul, gratis tanpa biaya apapun. Nah ya, baik, terima kasih Pak hari ini sudah diajarin berbagai macam ilmu dan pengalamannya juga, terima kasih banyak. Sama-sama, kami juga terima kasih ya atas kedatangan kru dari TVRI. Iya, baik Pak. Nah pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di program Potensi Benua TVRI. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.